Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala wa shifaan min kulli da'. Min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Amma ba'd. Kemarin kita sampai pada 48 ayat yang awalnya pembicaraan tentang Bani Israel, mengingatkan kembali nikmat-nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kisah-kisah di dalam Al-Qur'an itu untuk beristifadah dan mengambil faidah daripada kisah-kisah tersebut. Maka hendaknya kita, ya, walaupun kisah tentang Bani Israel, maka faidah-faidah yang dapat di dalamnya itu juga semuanya untuk kita ambil amalkan apa yang mampu kita amalkan. Sekarang kita pada ayat yang ke-49 tadi, ya. Yang pingin baca? Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala qala Allah ta'ala najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzabi yudabbihuna abna'akum ila ayat 7 wa 50. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala hadha ala wajhi tafsir. Faqala wa najjaynakum min ali fir'auna وجنوده وكانوا قبل ذلك يسومونهم أي يدونهم ويستعملونهم سوء العذاب أي أشده بأن كانوا يذبحون أبناءكم خشية numuwikum khasyata numuwikum wa yastahyuna nisaakum ay fala yaqtulunahunna fa antum baina qatili wa mudallal bil a'mali syaqah mustahi ala wajhi minna alayhi wal isti'la'i alayhi fa hadha ghayatul ihana fa min Allah najati karamati wa yuraqi aduwwihim wa hum yanzuruna litaqarra Wahum yang duruna litaqarra a'yunuhum
ففي ذلكم أي الإنجاء بلاغ فهذا مما يجب عليكم الشكر والقيام بأوامره. ثم ذكر منته عليهم بوعده لموسى 40 ليلة لينزل عليهم التوراة المتضمنة للنعم العظيمة والمصالح العميمة. ثم إنهم لم يصبروا قبل استكمال الميعاد حتى عبدوا العجل من بعده، أي وأنتم ظالمون عالمون بظلمكم قد قامت عليكم الحجة فهو أعظم جرما وأكبر إثما. ثم إنه أمركم بالتوبة على لسان نبيه موسى بأن يقتل بعضكم بعضا فعفى الله عنكم بسبب ذلك لعلكم تشكرون. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة والجرأة على الله وعلى رسوله فأخذتكم الصاعقة إما الموت أو الغشية العظيمة وأنتم تنظرون. وقوع ذلك كل ينظر إلى صاحبه ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. ثم ذكر نعمته عليكم في التيه والبرية الخالية من الظلال وسعة الأرزاق. فقال وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن وهو اسم جامع لكل رزق حسن يحصل بلا تعب ومنه الزنجبيل والكمع والخبز وغير ذلك والسلوى طائر صغير يقال له السماني طيب اللحم فكان ينزل عليهم من المن والسلوى ما يكفيهم ويقيتهم. كلوا من طيبات ما رزقناكم أي رزقا لا يحصل نظيره لأهل المدن المترفين al-trofihina rizqan la yahsulu nadhiruhu li ahli al-mudun al-mutrafihin falam yashkuru hadhihi ni'mah wastamarru ala qasawati al-qulubi wa kathrati al-dhunub wa ma zalamuna ya'ni bitilka al-af'al al-mukhalafati li awamirina li anna Allah la tadurruhu ma'siyatul 'asin kama la tanfa'uhu ta'atu ta'i'in walakin kanu anfusahum yaqlimun fayaudu dararuhu alaihim. Baik, jazakumullah khairan katsir. Qala Allah Ta'ala wa id najjainakum min alikum su'al adab, dan ingatlah ketika kami selamatkan kalian min ali Fir'aun, dari Fir'aun dan bala tentaranya. Yasumunakum, mereka menimpakan kepada kalian su'al adab, adab yang buruk, adab yang pedih. Tabbihuna abna'akum, menyembelihi anak-anak kalian, wa yastahyuna, dan membiarkan nisa'akum, wanita-wanita kalian. Wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum adzim, dan pada yang demikian itu terdapat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat besar sekali terhadap kalian. Wa id faraqna bikumul bahra, dan ingat juga ketika kami pisahkan untuk kalian al-bahra, laut, fa'anjainakum, kemudian kami selamatkan kalian. Wa aghraqna Fir'aun, dan kami tenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Wa antum tangdurun, sementara kalian melihatnya.
Wa id wa'adna Musa arba'ina lailah, dan ingat pula nikmat kami ketika kami mengadakan perjanjian dengan Nabi Musa alaihissalam arba'ina lailah, selama 40 malam. Tsumma takhadtumul ijla, tapi kemudian anak sapi atau patung anak sapi mimpa'dihi setelah kepergian Nabi Musa wa antum zalimun, sementara kalian dalam keadaan zalim. Tsumma afauna ankum, kemudian kami memaafkan kalian mimpa'di dzalik, setelah kejadian itu, la'allakum tashkurun, supaya kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu. Wa id ataina Musal kitaba, dan ingat pula ketika kami memberikan kepada Nabi Musa alaihissalam Alkitab, kitab, wal furqan, dan pembeda, la'allakum tahtadun, supaya kalian mendapatkan petunjuk. Wa id qala Musa liqaumihi, dan ingat juga ketika Nabi Musa, ya qaumi innakum zalamtum anfusakum, sesungguhnya kalian mendolimi diri kalian, bittikhadhikumul ijla, dengan kalian menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan, fatubu, maka bertaubatlah, ila bari'ikum, kepada Rabb kalian, faktulu anfusakum, dengan kalian membunuh diri kalian, dan khairul lakum kalian di sisi Rabb kalian, fataba alaikum, yang kemudian Allah akan memberikan taubat kepada kalian, innahu tawwabur rahim, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat dan Maha kasih sayang. Wa id qultum ya Musa, dan ingatlah terhadap perkataan kalian kepada Nabi Musa, lan nasbira ala lan nu'mina wajhara, kami tidak akan beriman kepadamu sampai kami melihat Allah secara nyata. Fa'akhadatkumus sa'iqah, kemudian petir atau beledek menyambar kalian sementara kalian melihatnya. Tsumma, kemudian kami bangkitkan kalian setelah kematian kalian, agar supaya kalian pada Allah Subhanahu wa taala. Wa dhallalna 'alaikumul ghamam, dan kami jadikan naungan di atas kalian berupa mendung. Wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa, dan kami juga turunkan kepada kalian makanan asal al-manna wassalwa. Kulu min thayyibati ma razaqnakum, yang baik-baik yang telah kami rizkikan kepada kalian. Wa ma zalamuna, akan tetapi sesungguhnya kami tidak mendolimi mereka, walakin kanu anfusahum yadlimun, akan tetapi diri merekalah yang mendolimi dirinya sendiri. Nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Bani Israel melalui terjemahan ayat di atas. Baik, kita baca tafsirnya. Hadza syuru'un fi ti'dadi ni'amihi ala Bani Israel. Ini kembali pembahasan yang Allah Subhanahu wa taala paparkan di dalam ti'dadi ni'amihi, dalam penghitungan jumlah nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Bani Israel ala wajhi tafsil, dengan cara lebih terperinci lagi. Ya, kalau sebelumnya ya Bani Israel udhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum alal alamin umum, dan kami utamakan kalian di atas
seluruh alam. Utamakan apa? Dengan semua nikmat-nikmat yang kami berikan. Tidak pernah kami memberikan nikmat-nikmat sebesar apa yang telah kami berikan kepada kalian. Ini nikmat Allah secara umum. Setelah itu baru Allah Subhanahu wa taala, ayat yang barusan kita baca, penyebutan nikmat kepada Bani Israel secara terperinci, ya, ala wajib tafsil. Faqala wa idnajainakum min ali fir'aun, dan ingatlah ketika kami selamatkan kalian dari Fir'aun dan bala tentaranya, ai min fir'auna wa malaihi wa junudihi, dari Fir'aun. Malak itu kalau di sini bisa diterjemahkan para menteri atau para pejabat atau ketua-ketua kabilah, itu namanya malak. Wa malaihi wa junudihi, dan juga bala tentaranya. Wa kanu qabla dzalika, sementara sebelum penyelamatan tersebut, yasumunakum, mereka menimpakan kepada kalian, ai yuwallunahum, menjadikan maula, menjadikan kalian itu budak alias memperbudak kalian. Wa yastamilunahum, dan memakai atau memperkerjakan mereka. Budak tersebut dipekerjakan. Kalau budak dipekerjakan berarti tidak dikasih apa-apa, hanya dikasih sebatas untuk bertahan hidup. Mereka di dalam kehinaan yang luar biasa dari sini. Su'al adab ai biangkanu, yaitu adab yang paling keras yang mereka timpakan kepada kalian. Biangkanu, yang puncaknya adalah mereka lakukan yudzabbihuna abnaakum, mereka menyembelihi anak-anak kalian, khasyata numuwikum, karena mereka terhadap perkembangan jumlah kalian. Ini apa yang dilakukan oleh Fir'aun. Jadi ada memang dua motif, ya. Motif yang pertama adalah kenapa penyembelihan Bani Israel itu terjadi, dikarenakan yang pertama mimpinya Fir'aun, yang kemudian akan ada seorang bayi yang akan bakal menggulingkan kekuasaannya, ya. Ini satu-satunya nabi yang dihukum mati sebelum dia lahir, yaitu Nabi Musa alaihi salam. Dia menjadi ketika baru di dalam kandungan. Setelahnya ribuan bayi atau jiwa terkorbankan gara-gara mencari sosoknya. Luar biasa sekali Nabi Musa alaihissalam. Wa yastahyuna nisaakum, dan membiarkan wanita-wanita kalian, ai wala yaqtulunahunna, tidak membunuh mereka. Fa'ilin wa mudallalin, maka kondisi kalian itu antara kalau enggak terbunuh, yang kedua adalah posisinya terhina, ya, mati atau hidup, jadi di dalam kehinaan perbudakan. Bil a'malis, kerjakan pada pekerjaan-pekerjaan yang sangat berat, mustahyiin ala wajhil minnah, dibiarkan hidup untuk diambil manfaatnya, wal isti'la, dan dikuasai padanya.
fahada ghayatul ihan, daripada apa? Kehinaan manusia ya, kalau dibiarkan hidup untuk diambil saripatinya dan kalau sudah habis atau tidak bermanfaat dibunuh, maka kehidupan ini tidak ada yang lebih hina daripadanya. Ini mengingatkan terjadi kehinaan yang sangat luar biasa sekali yang telah dilakukan oleh Fir'aun dan keluarganya. Faman nawwaru alaihim bin najati at-tamati, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka dengan menyelamatkan mereka dengan penyelamatan yang sempurna. Wa ighraqi musuh mereka wahum yang durun, sementara pada saat kan Fir'aun mereka posisinya dalam keadaan melihatnya. Jadi posisi Bani Israel sudah di pinggir semua, baru yang pasukannya Fir'aun itu sudah di tengah-tengah laut, maka laut itu kemudian menutup kembali dan menenggelamkan mereka. Nah, di antara kenapa Fir'aun itu dari mereka, satu memang karena mereka ini telah berbuat yang tidak mengenakkan. Yang kedua adalah memang mereka ini kalau nggak ada Bani Israel di kota Mesir pada saat itu, maka mereka akan kehilangan pekerja ya. Yang ketiga yang nanti ada sambungan dengan ayat-ayat yang lain adalah bahwa Bani Israel ini sebelum lari itu ternyata mereka membawa emas-emasnya orang-orang Mesir yang pada saat itu ya para budak ini itu dipinjemi atau dalam riwayat meminjam untuk sebuah namanya hari raya kemerdekaan yang dilakukan. Emas itu dipinjamkan untuk menghiasi. Nah, ketika posisi emas ada pada mereka, maka emas itu ya ikut dibawa lari Bani Israel. Ini juga yang menyebabkan kenapa Fir'aun dan bala tentaranya itu ngebet untuk akhirnya kemudian nanti di ayat yang merintahkan untuk membuang emas tersebut ke dalam laut, yang kemudian emas tersebut diambil oleh Samiri yang kemudian ya dijadikan patung anak sapi ketika Nabi Musa alaihissalam berangkat menemui Allah di gunung ya. Ketika posisi itu dimanfaatkan oleh Samiri ini kemudian mengambil emas-emas tersebut, dibuat patung sapi, yang patung sapi itu dibuat lubang sedemikian rupa yang kalau ditendang angin maka sapi itu bisa seakan-akan patung tapi bisa Nah, Samiri ini pintar sekali ya. Nah, itu gregetnya Fir'aun kenapa betul-betul mereka mengejar Bani Israel. Wahum yang durun, sementara mereka dalam kondisi melihat tenggelamnya Fir'aun dan bala tentaranya, litaqarra a'yun, menjadi qurratu ainin, permata hati, ngelegakne ati mungsoe yang selama ini nyiksa telah dan tenggelam, disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini semua wa fi dzalikum, dan itu semua perlu kalian ketahui, penyelamatan tersebut balaun ai
ihsanun min rabbikum azim, dari Rob kalian yang sangat besar sekali. Coba kalimatnya ya. Kalimatnya Allah pakai apa untuk di sini? Bala. Makanya bala itu sebagai iya. Karena semuanya ya diungkapkan oleh Ustadz Agus, semuanya adalah nikmat, sehingga perlu bahagia semua. Karena apa? Tidak mungkin semuanya itu yang dilakukan oleh Allah penuh dengan hikmah al-balighah. Makanya kan tafsir ini itu kadang-kadang nerjemakannya itu bingung. Inna fi dzalika balaun mir rabbikum adzim. Sesungguhnya pada hal tersebut ada ujian dari Rabb kalian yang sangat besar sekali. Ternyata balak di sini adalah maknanya al-ihsan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahada mimma yujibu syukra wal qiyama bi awamiri. Nikmat-nikmat tersebut mewajibkan atas kalian untuk bersyukur dan menegakkan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tsumma dzakara minnatahu alaihim. Kemudian Allah menyebutkan pemberiannya atas mereka biwa'dihi li Musa arba'ina lailah, dengan Allah kepada Nabi Musa alaihissalam selama 40 hari. Jadi Nabi Musa alaihissalam ya dikasihkan janji oleh Allah untuk menerima Taurat ini selama 40 hari. Sebenarnya janji itu ada 30 hari ya. Fa'atmamnahu ashran. Dan itu terjadi di bulan 30 hari. Nah, kemudian disempurnakan Allah menjadi 4. Adalah bulan pertama dari bulan Dzulhijjah yang merupakan hari teragung ya, hari teragung di siang harinya. Itu di mana Nabi Musa alaihissalam mendapatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, posisi ketika 30 hari dan Bani Israel ketika dipamiti oleh Nabi Musa alaihissalam, yang pada posisi itu Harun itu disuruh untuk mewakili Nabi Musa menjaga kaumnya. Janjinya Nabi Musa itu kan 30 hari. 30 hari itu Nabi Musa alaihissalam tidak datang, maka di sini Samiri kemudian berperan ya. Nah, Samiri berperan. Samiri ini adalah ya, sebagian para ulama mengatakan bahwa Samiri ini bukan berasal dari Bani Israel, tetapi dia adalah orang yang sudah lama bergabung dengan Bani Israel, yang sangat paham betul terhadap Bani Israel dan bagaimana cara mengendalikan Bani Israel. Dia kenal baik dengan Nabi Musa alaihissalam, dia kenal baik dengan Nabi Harun, sampai Yusha bin Nun juga dia sangat kenal sekali. Dia selalu mengintip pergerakan Nabi Musa, sampai turunnya Jibril alaihissalam kepada Nabi Musa pun dia tahu. Makanya membuat patung sapi itu ya, Samiri ini itu mengambil telecak kudanya malaikat Jibril alaihissalam. Jadi telecaknya, kalau di ayat Al-Quran dikatakan min fa'akhadtuha min athari rasul fa'akhadtuha fanabadtuha faqabaltuha qabdon. Orang sing apa lagi? Nah, saya ambil dari
bekas langkahnya Rasul, yaitu malaikat Jibril itu, kemudian itu digabungkan dengan emas-emas tadi. Lah kemudian patung sapi yang dibentuk kayak saya katakan tadi, dibuat lubang yang kalau ketendang angin maka sapi itu akan mengeluarkan suara. Itu untuk menipu Bani Israel, terutama kalangan yang bodoh-bodoh. Hadza ilahukum wa ilahu Musa. Samiri mengatakan ini Tuhan kalian, ini Musa. Buktinya apa? Buktinya adalah bahwa lihat kamu telah dijanjikan oleh Nabi Musa alaihissalam 30 hari. Sampai sekarang Nabi Musa belum kembali, maka dia mengutus Tuhan ini untuk ke sini. Maka sembahlah. Harun sudah mengingatkannya, tetapi sekali lagi Samiri betul karakter Harun, sehingga dia mampu menjadikan Bani Israel itu tidak menghormati Harun, bahkan cenderung meremehkan Harun. Dan Harun ini posisinya adalah dia sangat, tetapi ya tidak bisa keras terhadap kaumnya, sangat lemah lembut sekali. Nah di sini juga orang-orang yang lemah lembut juga memiliki kelemahan, di samping itu memiliki kelebihan. Nabi Musa alaihissalam itu orangnya sangat kuat, sangat keras sekali. Kalau Saidi kok salah, sodo. Sebagaimana pertengkaran yang terjadi sama ada tondo Nabi Musa ngeyel Saidi, soto langsung mati. Ini Nabi Musa alaihissalam, sehingga kepemimpinannya itu ketika ada Nabi Musa enggak berani semua. Nah, Samiri ini sangat paham sekali. Makanya kalau kita ingin menggulingkan sesuatu, pahamilah orang-orangnya. Apalagi kalau antum mau menguasai, pahamilah orang-orangnya, masuk ke dalamnya, habis itu pancing satu sama lain, padunan satu sama lain. Ini yang dilakukan juga Samiri. Ada yang mengatakan bahwa Samiri ini adalah dengan dalil antaku lala misas wa innalaka mau'idan lan tukhlafah, gitu ayatnya, bahwa kami tahu engkau tidak bisa disentuh. Itu diterjemahkan seperti itu, sehingga menerjemahkan bahwa Nabi Musa ini tahu bahwa dia itu Dajjal dan matinya Dajjal bukan bagian saya, begitu. Sehingga sama Nabi Musa alaihissalam, Samiri ini tidak dihukum mati, tetapi disuruh pergi saja. Sementara Bani Israel semuanya itu kan faktulu anfusakum, bunuhlah diri kalian. Ini yang mengatakan bahwa Samiri itu adalah Dajjal, tetapi ulama yang lain tidak mengatakan seperti itu. Nanti mau hilang. Summa dzakara, betul ya? Summa dzakara minnatahu alaihim biwa'dihi li Musa arba'in liyungzila alaihimut taurata. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan janjinya kepada Nabi Musa selama 40 hari untuk menurunkan kepada mereka Taurat yang terkandung di dalamnya lini'amil azimah, pada kenikmatan-kenikmatan yang sangat agung, wal masalih al-amimah, dan maslahat-maslahat yang
menyeluruh, bahwa ilmu itu adalah, atau wahyu atau Al-Quran adalah nikmat yang paling besar, sebagaimana nikmat Bani Israel yang paling besar, yaitu diturunkan kepada mereka At-Taurat. Sehingga orang yang paling mendapatkan nikmat adalah orang yang paling memahami kitab. Tsumma innahum layasbiru, kemudian mereka tidak bisa sabar qabla istikmalil mi'ad, sebelum sempurnanya ya pertemuan Allah SWT dengan Nabi Musa alaihissalam, hatta abadul ijla min ba'dih, sampai mereka anak sapi setelah kepergian Nabi Musa, ai zahabihi, setelah kepergiannya, wa antum zalimun, keadaan kalian dalam kondisi zalim. Alimuna bidzulmikum, kalian mengetahui kezaliman kalian. Qad qamat alaikumul hujjah, sungguh hujjah, alasan Allah telah didirikan pada kalian. Fahuwa a'dzam, maka itu merupakan sebuah dosa yang paling besar. Wa akbaru itsman, dan ya sama, kejahatan yang paling besar dan dosa yang paling besar. Tsumma innahu amarakum bitaubah, kemudian Allah memerintahkan kalian untuk bertaubat ala lisani Nabi Musa, dengan melalui lisannya Nabi Musa alaihissalam. Cara yang hukum ba'dho, kalian harus saling membunuh. Fa'afallahu ankum bisababi dzalik, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala akan memaafkan kalian, la'allakum tashkurun, supaya kalian mensyukuri atau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ya kisah ya. Kemudian kisah lain, wa id qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Ingatlah kamu juga mengatakan kepada Nabi Musa alaihissalam, la nu'mina laka hatta narallaha jahrah, kami tidak akan beriman kepadamu sampai engkau memperlihatkan, atau sampai kami melihat Allah secara gamblang ya. Ini dilakukan oleh orang-orang yang diajak oleh Nabi Musa wa ta'ala ya. Di sana kejadian pertama ya, ketika pada hari menjelang atau 10 terakhir menjelang itu, Nabi Musa alaihissalam itu juga memiliki ketamakan bahwa dirinya juga Allah wa ta'ala ya, sebagaimana yang diceritakan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Gimana? Siapa ini? Kalimatnya gini satu. Arini angdur ilaika. Coba kan melihat, bisa melihat. Qala lantaroni walakin ungdur ilal jabali fa inistaqarra makanahu fasaufa taroni. Kayaknya begitu. Tapi kamu tidak akan bisa melihatku. Tapi kalau kamu coba lihat ke gunung itu, kalau dia masih tetap, kamu insya Allah akan melihat. Nah, dulu saya mendengar keterangan dari Ustadz Abu Fatihah itu ketika Allah baru mau menampakkan cahayanya itu bumi sudah goncang, lautan sudah berombak keras, kemudian bintang-bintang sudah pada ya. Nah itu kata Syekh diri itu, beliau mengatakan baru membuka celah sedikit saja dari hijabnya,
sehingga keluar cahaya Allah, maka kemudian meledaklah gunung tersebut. Kemudian yang menyebabkan Nabi Musa alaihissalam itu terjungkal dan kemudian pingsan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala Nabi Musa alaihissalam ya faham bagaimana zatnya Allah Subhanahu wa taala dan sebagaimana akidah kita bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa dilihat di muka bumi ini dan bahwasanya tidak ada yang kuat untuk bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Musa alaihissalam juga mendengar permintaan kaumnya ini, arinallah jahrotan. Ada perbedaan. Syekh Al-Khamis mengatakan begini, ada sebuah pertanyaan, kenapa ketika Nabi Musa alaihissalam meminta kepada Allah untuk diperlihatkan Allah wa ta'ala kemudian tidak mengadab Nabi Musa? Karena Nabi Musa arini angdur ilaik, ya Allah perlihatkan, saya ingin melihatmu. Sementara Bani Israel yang mengatakan, Bani Israel yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam ini juga orang-orang pilihan ya. Nabi Musa memilih orang-orang yang paling soleh dari Bani Israel itu. Nah, orang yang baik juga, yang soleh itu meminta untuk melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika Bani Israel atau orang yang diajak Nabi Musa ingin, sebagaimana ayat tadi, ingin diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian mengadab mereka dengan beliau mengatakan bahwa yang pertama, kalau pandangan atau keinginan Bani Israel yang bersama Nabi Musa ingin lihat Allah, itu keinginan yang berupa istikbaran, berupa meliti dulu, merasa dirinya layak, kemudian merasa mereka ini mampu melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara Nabi Musa alaihissalam keinginan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala itu dikarenakan rindu dan kangen kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga sikap Allah Subhanahu wa ta'ala juga berbeda pada mereka. Wayatul jur'ah, maka di sini ya dikatakan oleh As-Sa'di bahwa dilihatkan Allah secara gamblang itu adalah ghayatul jur'ah. Jur'ah itu adalah keberanian ya, wanitenan. Allah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ala rasulihi dan kepada rasulnya. Fa'akhadatkumus sa'iqah, kemudian petir beledek menyambar kalian, imma al-maut, di antara mereka ada yang langsung mati, awil ghasyah al-adimah, atau pingsan dengan pingsan yang sangat besar, geletak. Wa antum tangdurun, dan kalian posisinya pada saat itu menyaksikan sendiri kejadian wuku adali, kejadian hal tersebut. Kullun yang duru ila sohibihi, masing-masing bisa melihat temannya terhadap kejadian tersebut. Tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Setelah itu Allah ya menghidupkan kalian setelah kematian kalian agar supaya kalian mau Subhanahu wa ta'ala. Tsumma dzakara ni'matahu 'alaihim fitih. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan nikmat-nikmatnya atas mereka di atih al-bariyah al-khaliyah minadz zilal, di tanah yang bernama Tih, di
dataran al-khaliyah yang kosong minat dari apa namanya? Nah, rimbunan atau pokoknya panas kabeh. Wa si'atal arzak, kemudian banyaknya rizki yang diberikan kepada mereka. Wa dhallalna 'alaikumul ghamam wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa, kami naungi kalian apa namanya mendung. Wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa, kami turunkan makanan berupa manna wassalwa. Jadi mereka ketika apa namanya kemarin diceritakan Ustaz Hadik itu, ketika setelah kejadian Fir'aun, kemudian mereka setelah selamat itu dapat perintah untuk masuk kepada Ardul Muqaddas, ya, kepada bumi yang dijanjikan, yang kemudian mereka ketika di inna fiha qauman jabbarina wa inna lan nadkhulaha madamu fiha fa iyakhruju minha fa inna dakhilun, ya, di sana itu ada apa pasukan atau kaum yang sangat kuat sekali, maka kami nggak mau memasukinya, ya. Kalau mereka keluar, kami akan masuk ke dalam. Kemarin itu Maqdis Ustaz, ya, tanah ini, ya. Nah, apa ketika mereka ini, ya, mengatakan seperti itu, sampai mereka mengatakan kepada Nabi Musa, idhab, nek kamu bingin, idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qaidun. Kalau kamu pergi, kalau kamu masih apa ngeyel mau pergi ke sana, ya silahkan kamu pergi kamu sendiri ke sana, sementara kami akan menunggu di sini. Nah, kemudian mereka ini dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala berada di bumi Tih itu, ya, dari kalimat tahayatihu, artinya mubeng-mubeng, muter-muter, mumet-mumet, bingung-bingung. Bumi Tih itu adalah bumi yang dimana mencari jalan keluar. Nah, bumi kan nggak ada apa-apanya, nggak ada pohon-pohonannya, nggak ada makanannya, nggak ada tempat berlindungnya, panas dan yang lainnya. Otomatis kan mereka nggak bisa bertahan, sehingga mereka itu pengennya jangan di situ. Nah, Allah memang menghukum mereka selama 40 tahun di sana karena apa? Kengeyelan mereka nggak mau memasuki bumi yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka mencoba keluar, ternyata mereka kembali ke tempat, mereka memulai perjalanan tersebut terus begitu. Nah, itu selama 40 tahun mereka berada di bumi tersebut. Tapi sekali lagi Allah Subhanahu wa taala masih menyayangi, merahmati dan mentafdzilkan, mengutamakan mereka di atas alamin dengan apa? Subhanallah, Allah kirim awan yang selalu panas matahari. Allah turunkan manna wassalwa, ya. Kalau di sini wa huwa ismun jami'un likulli rizkin. Betul, ya? Motone wis samar njaluk kacamata. Maka yang dimaksud sebuah, ya, nama yang menyeluruh, yang itu untuk setiap rizki atau setiap makanan yang baik, yuhsalu bila ta'abin, yang didapat tanpa rasa capek. Yuhsalu bila ta'abin, yang didapat tanpa rasa capek. Az-zanjabil itu adalah jahe, ya. Wal kam'ah, kam'ah itu sejenis jamur-jamuran. Wal khubz, dan juga roti, ya. Wa ghairu dzalik, dan yang lain-lainnya. Kalau Kindari tadi, al-manna itu
adalah sebuah makanan berupa biji-bijian, warnanya hitam, manis rasanya dan sangat lezat. Itu Allah Subhanahu wa taala berikan pada pagi hari. Berikan mereka yang cukup, diberikan manna. Wasalwa ta'irun shaghirun yuqalu lahu as-sumani thayyibul lahmi, yaitu burung kecil yang dinamai sumani, ya. Salwa itu manuk sebesar manuk doro, mbok ketelang, mbok kerucuan. Tapi sumani, nah sumani ini ada yang menafsirkan dari kalimat apa, sami. Manuk itu lemu-lemu, keker-keker, tapi dagingnya openak. Burung ini itu datang pada saat sore hari, ya, sore hari menjelang asar di dekat rumahnya Bani Israel. Masing-masing sudah dapat bagian. Jadi burung itu nggak usah berburu, karek nyeroi diwe seret sesuai jatah. Nah itu untuk lauknya. Jadi setiap hari dikirimkan Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Istilahnya kan sudah dimanjakan sekali. Allah Subhanahu wa taala, lauk pauknya ada, tadi rotinya juga ada, bumbu-bumbunya berupa apa namanya? Jahe, anget-angetan ada, dan yang lainnya ada. Termasuk terus minumnya dari mana? Minumnya adalah ketika mereka wa istasqa Musa qaumahu, gimana? Idrib bi'asaqal hajar. Nabi Musa diperintahkan Allah untuk memukul batu itu keluar 12 sumber. Yang 12 sumber itu qad alima kullu unasin masyrabahum. Masing-masing kabilah yang 12 dari yang Bani Israel yang diterangkan Ustaz Adik itu memiliki sumber tersendiri dari batu. Ada 12. Subhanallah. Minum sudah tidak usah tuku jabal, makanan sudah tersedia. Masya Allah, tempat berlindung yo kayak tawang mangu, ya, adem, ayem. Subhanallah, nikmat kepada Bani Israel. Allah Subhanahu wa taala juga berikan nikmat yang sangat banyak sekali kepada kita. Fakana yang zilu alaihim minal manni wasalwa, yang mana turun pada mereka dari nikmat-nikmat tersebut yang berupa al-manna wasalwa tadi, ma yakfihim, apa yang mencukupkan bagi mereka, wa yukituhum, dan menjadi makanan pokok bagi mereka. Kulu min thayyibati yang kami rizkikan kepada kalian, ay rizqan la yuksol nadhiruhu, yaitu rizki yang tidak didapat tandingannya. Li ahlil mudun tidak dapat tandingannya dari negeri-negeri al-mutrafihina, yang tarof, ya, mewah. Orang negeri-negeri yang sudah maju pun nikmatnya atau makanannya tidak seenak mereka, kondisinya tidak seenak mereka. Falam yashkuru, akan tetapi mereka tidak bisa bersyukur hadhihin nikmah wastamarru ala qasawatil qulub, mereka terus pada atos roti dunub dan banyaknya dosa. Wa ma dzalamuna, Allah katakan mereka dengan berbuat itu mereka sama sekali tidak mendolimi
saya, tetapi mereka mendolimi diri mereka. Yakni bitilkal af'al, yaitu dengan perbuatan-perbuatan mereka al mukhalifah li awamirina, yang menyelisih perintah-perintah kami, li anna waha la tadur, karena Allah tidak membahayakan dirinya maksiatnya orang yang berbuat maksiat, kama la tangfa'uhu ta'atut ta'iin, sebagaimana tidak bermanfaat kepada Allah taatnya orang yang taat. Allah tidak butuh ibadah kita. Allah maksiat, Allah dimaksiati pun tidak sama Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ada orang yang berbuat zalim, sesungguhnya dia berbuat zalim untuk dirinya sendiri. Ya ayuhan nas innama baghiyukum ala anfusikum, sesungguhnya ya penyimpangan dosa yang kalian lakukan itu mencelakai diri kalian sendiri. Ketaatan pun sama, sesungguhnya ketaatan yang kalian lakukan itu bermanfaat untuk diri kalian sendiri. Fayaudu dzim, sehingga kemaksiatan itu dosanya kembali atau bahayanya kembali kepada mereka sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan atau tambahan? Kami persilakan dari kisah Bani Israil ini. Biasanya kalau Syekh Utsaimin itu majelis taklim itu mesti setelah ini santri-santrinya itu istifadah minimal 3. Istifadah dari ayat ini sebutkan. Termasuk kadang pembahasan hadis itu apa yang hukum apa yang bisa antum ambil dari sini. Itu beliau begitu terus ya. Kayak muridnya saja tahu. Saya mendengarkan rekamannya itu begitu terus. Muridnya istifadah, jadi kasih ayat, suruh menyimpulkan apa saja faedah yang antum ambil dari ayat ini. Nah, ini kita juga sama ya. Di sini ini bukan saya toh, tapi kita berbagi ilmu. Di sana mungkin ada faedah yang luar biasa sekali yang belum kita bahas atau belum saya sampaikan tadi, yang antum bisa mengambil intisarinya. Kemudian sebenarnya sama ya, kalau kita pikir nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita juga tidak terhitung. Apalagi kalau kita hitung hari ini, Masya Allah, Ustaz Miftah dikasih Allah syuting sakmono gedini, antum semua iso nyekel HP KB, antum tidak dihidupkan oleh Allah di zaman apa makan menyok, mangan apa golek pelem isu-isu. Iya kaman ya. Biyen niku mangan gebingan, mangan apa saanane. Kalau Allah menanyakan nikmat ini, Masya Allah, sekarang ono burger, ono Kentucky Fried Chicken. Masa saya muda, jangankan makan Kentucky Fried Chicken, daging ayam saja setahun sekali waktu kupatan tok diberikan. Masya Allah. Nikmat apa yang antum dustakan? Coba setiap hari di gunung bisa menikmati tajri min tahtihal anhar. Ya Allah. Ya orang lain itu subhanallah nggak dapat seperti itu. Antum ilmu ya tinggal dijuju ya, tinggal ngambil, luar biasa sekali. Inna fi dzalika la ayatil liqaumi yatafakkarun. Maka la'alakum tashkurunya itu betul-betul
resapi. Kalau kita bersyukur, kita syukuri, kita jadi bahagia terus. Oh iya ya, Allah menyuruh kita bersyukur itu kan biar kita seneng. Allah tahu kita bersyukur, ditambah sama Allah. Oh, kok Allah ternyata kok sayang sama saya ya. Timbullah rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin kita mencintai Allah, Allah semakin cinta kepada kita. Berarti semakin Allah kasih nih. Kita nggak bisa balas sama Allah ya, karena memang Allah nggak pingin kamu balas. Allah itu hanya pingin kamu bahagia tok. Maka orang yang tidak berakal adalah orang yang disuruh bahagia tapi tidak mau bahagia. Makanya Allah katakan apa? Ulaika kal an'am lahum qulubun la yafqahun wa lahum a'yunun la yubsiruna biha. Nah, ini diantara hikmah. Dan sekarang juga banyak ya kengeyelan saking banyaknya nikmat yang diberikan Allah kepada Bani Israel, mereka tidak menyadari nikmat-nikmat tersebut. Naudzubillah, kalau ada orang saking banyaknya nikmat Allah yang diberikan kepada mereka, saking mereka berlimpahan nikmat, mereka pun lali terhadap, lupa terhadap nikmat tersebut. Naudzubillah min dzalik. Baik, silakan. Ustaz Husain, tafadhol Ustaz. Assalamualaikum. Ayat 49 ini ada kaitannya dengan ayat 48, bahwa ayat 48 itu diantaranya Allah telah menjelaskan terkait nikmat Allah kepada manusia secara umum, tapi secara sadar. Maka kemudian ketika secara umum nggak sadar, maka kemudian Allah merincikan secara tafsir supaya betul-betul jeduk, masih juga tidak jeduk. Kemudian masih juga bertambah pengingkaran-pengingkaran terkait itu. Dan ini juga contoh pertama adalah bahwa tahapan ya dalam menjelaskan itu ya, secara umum ada orang itu termasuk perintah, termasuk larangan, atau termasuk apa saja. Jadi butuh tahapan manusia itu. Kadang secara umum dikode menulis paham, ada dikode orang paham, orang merinci mulai paham, orang sing merinci saya paham. Nah, itu tahapan. Kemudian yang kedua, dan mungkin nanti banyak faedah, bahwa di ayat ini juga sebagai salah satu bukti real bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna adzabila syadid. Ini adalah satu contoh bahwa ketika orang itu semakin hari semakin bahagia, padahal sudah diberikan nikmat yang begitu tetapi tidak bersyukur dan terus menuntut dan bertambah ketidaksyukurannya, maka kemudian ini sebagai contoh bahwa Allah benar-benar telah membuktikan bahwa orang yang tidak bersyukur baru di dunia saja sudah Allah kasih adab yang pedih. Ya. Saya kira itu mungkin ada nambahan. Jazakumullah khairan katsiran, faedah dari beliau ya, merupakan peringatan bagi kita. Memang faedahnya ya, kadang ada manusia atau bahkan dari kita dikasih tahu secara global tidak paham, diperinci baru paham. Ada yang bahkan diperinci gak paham-paham, lah terus diapaan? Ini juga saya ingatkan dulu yang pernah disampaikan oleh Ustaz Adik juga ya dulu, bahwa di antara metode Al-Quran yaitu mengingatkan nikmat ya. Dan misalnya kalau ada ustadz yang kemudian mengingatkan nikmat, jangan sampai dipahami mundat ya. Ya Allah,
sampeyan iku lho no kene wis ngene, wis mangan gratis, wis karek belajar, sudah tinggal ini, kalau ada ini ya sudah begini. Ustaz ngundat. Ada contohnya dalam nikmat kamu itu banyak. Maka jangan sampai, dan Ustaz itu juga sebenarnya nggak pingin begitu. Cuman kadang ada tabiat yang perlu disadarkan begitu. Karena apa? Karena ada beberapa jiwa yang karena sudah terlalu lama membebani orang, alias dikasih orang, akhirnya tercipta dalam dirinya pokoknya orang wajib ngasih saya. Pada dia yang nggak paham itu keutamaan orang lain kepada dirinya, sehingga dia di sini itu tidak ada rasa sungkan atau ingin membalas budi kepada orang lain, nggak ada. Karena apa? Nah, orang seperti itu perlu disentil. Kadang-kadang ya Allah Subhanahu wa taala memakai kadang-kadang sebagian nikmatnya dicabut. Walaqad akhadnahum bil ba'sa'i wadh-dharra'i la'allahum yatadarra'un, agar supaya mereka kembali. Lah kalau misalnya Ustadz ya awalnya minjami sepeda motor, malah ya Ustadz ambil nasi, Ustadz izinnya ambil nasi tapi lewat blimbing, maka diambillah motor itu agar supaya kerasa. Lah ngambil nasinya gak enak, melaku merkapok. Oh ya ternyata betapa nikmatnya ya nikmat motor ya, saya sekarang harus kewajiban mengambil nasi melaku. Tapi nggak sadar diambil motor, ya wis gak ono motore gak mangan gak ya wis santri. Nah iki wong sing njaluk ditutuk mis. Begitu ya, harus kita mengambil faidah daripada jangan sampai seperti Bani Israil. Baik, jazakumullah khairan bersatu sen. Iya, Ustaz Anas silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jazakumullah khairan kasiran atas banyak ilmu yang diajarkan kepada kami semuanya. Kemudian ini bisa jadi pertanyaan, juga bisa jadi istifadah, atau mungkin nanti bila ada yang perlu ditambahkan, karena memang mungkin ini ada butuh tambahan mungkin. Istifadah dari saya, di sini dikatakan oleh kuntumnya musalman mukminah. Katakan mukminah ini kan berarti aku gak ngarap percaya, gak ngarap iman marang kowe wahai Musa sadurunge aku ketemu karo Allah secara langsung. Kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala menghukum dia ba'akhadul musawwatan tuntan. Kemudian di tafsir dijelaskan, beberapa tafsir dijelaskan bahwasanya hukuman di sini adalah hukuman pingsan yang luar biasa gitu ya, atau geletak diri, alias tidak sampai mati. Kemudian faedahnya kenapa Allah Subhanahu wa taala kok tidak membunuh langsung Bani Israil dari Masya Allah dari awal sampai akhir itu kekayaan kan banyak sekali rentetan, dan intinya susah untuk beriman, susah untuk diajak untuk beriman. Mungkin salah satu istimewa yang bisa saya ambil, karena Allah ingin membuka dan menyingkap semua karakter-karakter Bani Israil ini, yang mana nanti karakter-karakter ini akan menjadi contoh siapa? Menjadi pelajaran bagi kaum-kaum setelahnya. Itu mungkin kan? Atau mungkin ada tambah lagi ibadah daripada kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak membunuh Bani Israil pada waktu itu, karena di zaman dahulunya atau zaman sebelumnya ada yang bermaksud saja langsung gasak sama Allah. Misal Nuh, ya kaum yang nggak mau beriman, ya kemudian Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan. Kenapa terus Bani Israil di zaman Nabi Musa sampai seterusnya itu Allah hukumannya
Baik, jazakumullah khairan katsiran. Yang pertama bahwa Bani Israel itu sepanjang sejarah bukan orang jahat saja ya, tetapi ada yang baik, ada yang jahat. Yang menjadi banyak pembicaraan di Al-Quran ini ketika berbicara tentang apa mengingatkan dan apa mengadab sebagian itu adalah pada orang-orang jahat. Adapun yang baik Allah SWT katakan tetapi tidak banyak disebutkan. Yang kedua di antara hikmahnya adalah bahwa Allah SWT di antara keturunan Bani Israel yang baik nanti juga akan dimunculkan Allah SWT para nabi, dan mereka ini orang-orang yang soleh yang akan menjadi perjalanan bagi umat turunkannya wahyu. Dan Allah SWT memandang bahwa orang yang baik dari Bani Israel ini yang paling layak untuk menerima wahyu. Nah, orang itu kan kalau kita melihat sejarah dari awalnya manusia itu kan baik. Ketika ada buruk penyimpangan, Allah SWT kemudian binasakan. Ada yang buruk lagi. Kemudian yang buruk itu diadab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan mereka baik. Yang baik berjalan baik, yang buruk ditimpakan Allah dengan berbagai musibah dan azab. Termasuk diantaranya adalah disambar beledek ataupun yang lainnya, itu agar mencoba kembali kepada baik. Dan buktinya ada di antara mereka yang ketika faktulu angfusa, maka mereka ingin bertaubat kepada Allah dan mereka saling membunuh betulan sebagai bentuk pertaubatan mereka, karena mereka nyadar. Tapi setelah mereka nanti juga akan muncul orang jahat lagi. Nah, inilah kenapa Allah tidak membinasakan secara keseluruhannya, tetapi membinasakan orang yang zalim saja. Sebagaimana sama babi itu juga tidak semua, karena fa'anjainal ladzina yanhauna 'anisu, kami selamatkan kelompok yang selalu melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dari Bani Israel tersebut. Kemudian kami binasakan orang-orang yang zalim itu. Nah, dari orang baik ini nanti punya anak cucu keturunan muncul jelek manusia, karena memang setan juga tidak akan ridho. Yang kedua, bahwa banyaknya cerita Bani Israel di dalam Al-Quran, kemudian pengingatan kepada mereka akan nikmat-nikmat itu karena memang kondisinya dakwah Islam ini ketika Rasulullah SAW di kota Madinah itu dikitari oleh Bani Israel yang tujuan mereka datang ke kota Madinah itu karena menunggu Nabi terakhir. Datangnya mereka ke situ. Mereka datang ke negeri Yasrib. Yasrib itu artinya marad, sakit, penuh musibah. Yasrib itu Madinah Munawwarah itu sebelum datangnya Rasul. Tapi mereka tetap memberanikan diri untuk datang tinggal di sekitar Yasrib ini, bertahan. Demi apa? Karena cirinya negeri Yasrib itu persis dengan yang ada di kitab Taurat mereka, bahwa di situ tempat hijrah Nabi terakhir yang mereka tunggu-tunggu, sehingga mereka bertahan di negeri tersebut. Nah, bertahannya mereka, hidupnya mereka di sana menjadi titik utama juga bagi penyampaian dakwah ini, yang mana bahwa sebenarnya dengan datangnya Al-Quran harusnya mereka lebih layak untuk beriman kepada Rasul pertama kali daripada yang lainnya. Wa antum tatlunal kitab, sementara kalian membaca kitab. Afala, antum harusnya jauh lebih bisa beriman pertama kali kepada Nabi Muhammad SAW, malah walanu awwala kafirim bih. Jangan sampai menjadi orang yang Bani Israel tidak mau karena merasa bukan dari keturunan
keturunan mereka. Nah, ini diantara rahasia kenapa banyak sekali ya Al-Quran itu kemudian mengingatkan nikmat-nikmat supaya orang-orang Bani Israel yang di kota Madinah ini menjadi orang yang pertama kali untuk masuk Islam. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir kali dari Ustazah ini tidak pernah muncul ini, Ustazah Kibar, mungkin ada hikmah karena memang jenengan juga insya Allah nikmatnya banyak sekali ya, anaknya banyak, alhamdulillah, muridnya juga banyak. Kok berjalan terus mic-nya? Ustaz Nanan. Bismillahirrahmanirrahim. Terakhir, setelah ini mungkin tidak usah kita lebih Ustaz Anas, langsung ditutup barangkali karena masih ada walimahan di sini. Faedah yang bisa saya ambil bahwa Bani Israil ini diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beriman kepada Allah, dikirim Nabi Musa alaihissalam untuk diimani, diikuti syariatnya sebagai jalan hidup mereka. Namun ketika mereka itu banyak memaksiati Nabi Musa, Allah kirimkan pemimpin yang zalim, Fir'aun. Nah, Fir'aun ini memporak-porandakan tatanan hidup di masa itu, menyembelih anak laki-laki, membiarkan anak-anak perempuan. Nah, kalau kita tarik di zaman kita sekarang, kalau kita ini tidak mensyukuri dan tidak memperjuangkan untuk bisa menegakkan syariat Allah, nanti kita bukan nanti sudah dikirimkan pemimpin yang buruk, sudah dikirimkan pemimpin-pemimpin yang membunuh. Kalau dulu Fir'aun membunuh anak-anak laki-laki, tapi sekarang membunuh karakter-karakter kita, karakter-karakter mujahid dibunuh, karakter-karakter militansi dalam Islam dibunuh, kemudian dibiarkan wanitanya untuk menyebarkan fitnah-fitnah. Nah, ini penting untuk kita, jangan sampai kita ini ya ketika digabungkan oleh Allah dalam sebuah kelompok dalam rangka kalimatillah, bergabung dalam orang-orang yang soleh yang semuanya sevisi dan misi, namun justru kita menghindar, justru kita menjauh, sehingga kita ternyata justru digabungkan oleh Allah dengan orang-orang yang tidak bermanfaat. Jadi ini ibu saya, ayo kita syukuri supaya nanti terwujud sebuah pemimpin yang juga yang memberikan atau melaksanakan amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tapi nggak kampanye ini kan ya? Ada salaf itu, ya perkataan salaf, kama takunu yu'ammar alaikum, sebagaimana kalian kayak apa orangnya, maka pemimpinnya akan diberikan Allah seperti itu.
juga perbaiki diri kita supaya Allah berikan pemimpin yang baik untuk kita. Jazakumullah khairan senanang. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.